Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Halo Sobat Ijen, kembali lagi kita hadir dalam rangkaian acara podcast di Suar Integritas. Nah, senang sekali rasanya kali ini kita sudah berada dan sampai nih ternyata jalan-jalan kita, wah kok jalan-jalan ya. Gak apa-apa, sudah sampai di Kabupaten Bogor, tepatnya di KUA Kecamatan Cibinong. Nah, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dan juga mengobrol bersama nih dengan Kepala KUA Kecamatan Cibinong. Kali ini sudah hadir bersama saya, yaitu Bapak Kepala KUA Kecamatan Cibinong, Bapak Haji Herman SAG. Kita kenalan dan juga kita menyapa beliau yuk. Assalamualaikum Bapak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ini. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, senang sekali Bapak. Kita merasa terhormat nih dan juga berterima kasih sudah diberikan kesempatan dan juga penyambutan yang baik untuk bersilaturahmi sekaligus juga berkenalan nih dengan KUA Kecamatan Cibinong dan juga Bapak. Siap Mbak ini. Iya, Sobat Ijen, sebelumnya mungkin kurang afdol ya kalau kita tuh nggak berkenalan lebih lanjut nih tentang beliau. Kira-kira Bapak bisa nggak sih diceritakan secara singkat gitu perjalanan Bapak itu sampai dengan titik sekarang menjadi Kepala KUA Kecamatan Cibinong? Terima kasih Mbak ini. Perkenalkan saya Haji Herman SAG, Kepala KUA Kecamatan Cibinong. Berangkat kalau ditanya oleh Mbak ini tentang lika-liku dan romantika kehidupan yang saya alami, saya diangkat CPNS itu 2005 di KUA Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Kemudian dari 2005 sampai dengan 2011, saya mutasi 2011 di KUA Kecamatan Ciampea sebagai penghulu sampai dengan 2015 akhir. Kemudian 2015 sampai 2018 saya bertugas di KUA Bojonggede. Kemudian sebagai PJS mendapat tugas tambahan karena salah seorang kepala KUA ada yang meninggal dunia untuk menjadi PJS di Kepala KUA Kecamatan Taman Sari. Baru definitif di 2018 akhir sebagai Kepala KUA di KUA Kecamatan Ciampea. 2 tahun kemudian saya mutasi di KUA Sukaraja sampai dengan 2023 dan sekarang per Oktober 2023 akhir saya menjabat sebagai Kepala KUA Cibinong. Alhamdulillah, ternyata pengalaman Bapak ini sudah melalang buana dari KUA hingga KUA ya. Jadi Pak Haji Herman ini ternyata lahir dan juga besar dari KUA gitu. Alhamdulillah ya Bapak. Ternyata pengalamannya sudah sangat banyak dan juga pastinya sudah tahu nih bagaimana lika-liku perjalanan dalam menghadapi pembangunan KUA dari zaman dulu hingga sekarang. Nah sekarang kan kita tahu nih ya Pak ya bahwa KUA gitu sekarang itu sudah banyak yang direvitalisasi oleh Kementerian Agama gitu. Sekarang gedung KUA itu sudah semakin bagus. Mungkin Bapak tahu ya kondisinya dari zaman dulu gitu sampai dengan sekarang gitu. Nah kira-kira menurut Bapak bagaimana nih perubahan yang dilakukan Kementerian Agama dalam hal transformasi, dalam hal pembangunan gedung, kemudian layanannya itu seperti apa? Alhamdulillah dari waktu ke waktu kantor agama dalam hal ini Kementerian Agama terus berbenah diri. Dulu banyak KUA, bahkan saya penempatan awal di Rancabungur itu KUA yang status tanahnya juga masih diperjuangkan. Dan karena rata-rata di Kabupaten Bogor ini, KUA itu ada di tanah wakaf atau ada di lingkungan Pemda. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit perubahan itu ada. Dan alhamdulillah dari sisi fisik bangunan juga adanya revitalisasi KUA ini memberikan sebuah spirit baru. Semangat bagaimana performan
gedungnya sudah bagus, betul. layanan bertambah, maka inovasi akan terus bergulir Ya. untuk mengikuti zaman atau tren yang berkembang. Betul sekali ya, apalagi sekarang sudah masuk ke eranya transformasi digital ya Bapak. Dengan adanya revitalisasi KUA ini sangat membantu bagi KUA-KUA untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Nah Bapak, seperti yang kita ketahui ini, di KUA Cibinong ini Bapak berarti sudah kurang lebih 1 tahun ya Pak ya? 1 tahun lebih. Nah kira-kira ada apa saja nih Pak program-program yang dicanangkan oleh Bapak sebagai Kepala KUA itu untuk meningkatkan gitu ya kinerja baik dari SDM maupun juga pelayanannya, juga program-program penanaman nilai-nilai integritas gitu di dalam baik dalam diri SDM maupun juga dalam kinerja. Itu seperti apa Pak? Silakan bisa dijelaskan. Alhamdulillah, sejak pindah di KUA Cibinong ini ibu kota dari sebuah kabupaten, dan ini menjadi sebuah barometer bagi KUA yang ada sekelilingnya. Maka kita kuatkan tuh bagaimana kita punya inovasi program itu pancakarya kita sebutnya. Pancakarya. 5G to 5 goal. Wah, keren sekali. 5 hal untuk mencari 5 tujuan. Yang pertama, KUA maju. KUA maju dengan tagline-nya selalu terdepan. Selalu terdepan. Ini kita memacu pada teman-teman untuk memberikan inovasi-inovasi baru. Apalagi dengan gedung baru, semangat baru. Untuk bagaimana menjadi pionir bahwa KUA jangan ketinggalan zaman. Maka terobosan yang kita lakukan diantaranya kita buat di depan itu ada barcode, itu WA Center, yang ketika tiap zaman itu punya tren model masing-masing. Betul. Sekarang generasi Z, bukan Gen Z ya, Gen Z. lebih pada hal yang praktis. Maka kita siapkan barcode yang ketika Anda mau mendaftar atau hal-hal menu layanan KUA itu, tinggal Anda sampaikan di barcode yang kita siapkan. Kita juga punya ada IG-nya, alhamdulillah sampai sekarang aktif. FB bisa nanti dilihat oleh seluruh masyarakat tentang kiprah dari KUA Kecamatan Cibinong. Yang kedua, KUA melayani dengan sepenuh hati. Tren tagline-nya, ku tahu yang kau mau. Dalam arti bahwa sudah saatnya bahwa kita ini sebagai pelayanan yang berkiprah dari si pelayan, bagaimana orientasinya itu sebagai customer, bagaimana customer bahagia puas terhadap pelayanan kita. Maka dengan hati, apa yang mereka mau kita coba bisa implementasikan sesuai dengan harapan mereka. Ini semangat dari KUA melayani itu. Di antaranya tadi yang saya sampaikan tadi, bagaimana menata pelayanan seefektif mungkin, kemudian apa yang mereka mau kita sampaikan dari sisi informasi. Yang ketiga ada KUA cerdas dengan tagline-nya mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, jadi bagaimana problem masalah datang kemari dengan segudang permasalahan yang ada, karena KUA ini tusinya luar biasa. Betul. Dari mulai orang yang tersenyum sampai orang yang banyak masalahnya. Betul. Nah, konsultasi di sini ada. Jadi semangatnya semangat apapun, semangat untuk memberikan bagian dari Anda itu semua bagian dari solusi, bukan bagian jadi masalah. Baru yang keempat, KUA bersinergi. Bersinergi. Bahwa sekarang tidak saat lagi menjadi Superman, tapi super team. Betul. Kemudian kita memang menyadari bahwa Kementerian Agama ini, bahasa saya, kaya tusi, mungkin perlu penguatan dari sisi amunisi. Begitu banyak hal yang kita lakukan, tapi memang gerakan kita terbatas. Dan bagaimana kita kemudian bersinergi? Karena ternyata ruang agama ini, ruang rasa, mengolah rasa bahasanya, itu ada di semua instansi apapun. Maka kita mencoba mengintip beberapa kegiatan, baik itu yang ada Forkopincam atau Forkopimda sekitar Cibinong, untuk bagaimana kita bersinergi, berkolaborasi. Di antara sudah kita lakukan seperti stunting, kita sudah lakukan penyuluh kita, alhamdulillah di sini ada 8 orang, 2 juga paid. Itu sudah kemudian halal dengan bersinergi dengan kelurahan untuk bagaimana penguatan halal. Alhamdulillah sekarang sudah
498 yang sudah punya sertifikat. Berikut juga nanti bersinergi dengan beberapa majelis taklim. Bahasa kita ini ada namanya program Korma. Koordinasi dengan majelis taklim, madrasah, kemudian beberapa lembaga yang ada untuk bagaimana kita menguatkan fungsi kita tengah-tengah masyarakat sebagai garda terdepan. Dan yang kelima, terakhir adalah kawah bahagia. Bagaimana orang ingin bahagia kalau Anda tidak bahagia? Nah, itu yang kita coba kemas, bahwa kita bersyukur, saya bilang sama teman-teman, karena ditempatkan pada tempat orang bahagia. Dulu fungsi kita itu diantaranya awalnya NTCR, nikah, talak, cerai, rujuk. Nah, gitu Mbak ya? Betul. Saya. Nah, kalau untuk talak dan rujuk, talak dan cerai itu ada di pengadilan agama, kita ambil NR-nya, nikah dan rujuk. Talak dan cerai itu biasanya orang yang bermasalah. Nah, tapi Anda ada pada posisi orang yang bahagia, maka bersyukurlah Allah takdirkan Anda semua sama teman-teman sampaikan untuk ditempatkan, ditakdirkan Allah menjadi bagian dari Kementerian Agama dan bekerja atau berkreasi, bertugas di kantor urusan agama. Ini spirit ini kita berikan kesemangatan, bahkan kita ingin bahwa ketika Anda selamat datang di kantor kebahagiaan. Nah, itu semangat kita. Kemudian untuk bagaimana integritas, kita setiap minggu itu ada ini apel pagi. Itu sebagaimana kita coba sampaikan pesan-pesan yang harus bisa tersampaikan oleh teman-teman, kemudian bisa menjadi kepanjangan untuk sampai ke tengah-tengah masyarakat. Itu bagaimana setiap akhir bulan kita selalu evaluasi, untuk bagaimana setiap akhir minggu, untuk evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, untuk bagaimana kita melaksanakan kehidupan atau tusi yang penuh dengan keberkahan ini. Betul. Nah, seperti itu gambaran umumnya, Mbak Aini. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya sampai merinding Bapak mendengarnya, karena begitu kuat gitu spirit dan juga semangat yang dibangun dari KUA Kecamatan Cibinong ini, khususnya yang dipayungi, dipimpin oleh Bapak Haji Herman ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kemaslahatan umat ya dalam hal ini. Seperti tagline, seperti program yang dicanangkan Panca Satya tadi ya? Pancakarya. Pancakarya itu tadi sangat memberikan inspirasi ya buat kita, bahwa kita memang bekerja itu harus memberikan kebahagiaan dan juga semangat yang lillahi ta'ala gitu. Jadi kita bekerja itu dengan bahagia, orang lain pun yang mendapatkan pelayanan kita juga bahagia. Seperti itu ya Bapak. Itu harapannya. Masya Allah. Kita selalu sampaikan bahwa bagaimana lelah menjadi lillah. Bahwa bagian Anda itu menjadi bagian yang bisa menghantarkan. Bahwa menikah contohnya, ini merupakan awal dari sebuah peradaban. Betul. Karena bagaimanapun negara dimulai dari sebuah keluarga. Ketahanan penting, dan Anda lah sebagai motornya untuk bisa memberikan nuansa kebahagiaan itu, kebaikan itu di tengah-tengah masyarakat. Itu bagi ikhtiar kita, Mbak ini. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah semangat buat kita semua. Betul sekali. Nah, Pak, saya jadi penasaran. Kira-kira bagaimana nih Bapak memanage sumber daya yang ada di lingkungan KUA Kecamatan Cibinong ini untuk bisa satu visi dan satu misi gitu, bahwa kita itu harus memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan program yang sudah kita canangkan itu. Itu bagaimana yang Bapak lakukan? Terkadang menjadi seorang pemimpin itu sulit ya untuk menggerakkan seluruh elemen sumber daya masyarakat untuk satu visi dan satu misi, apalagi kita di bawah naungan Kementerian Agama. Seperti apa Pak kira-kira tipsnya? Ya. Pertama, kalau saya orangnya bukan tipe yang begitu birokratif. Saya lebih senang face to face. Pertama, dari sisi formalnya, tiap Senin saya sampaikan tadi di awal, kita adakan apel setiap Senin pagi untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita sampaikan. Kemudian kita adakan pertemuan di antara semua teman-teman untuk bicara bersama. Apa kendala Anda, lalu bagaimana mitigasinya, apa harapan, karena begitu banyak hal-hal tusi yang harus kita selesaikan. Tapi lebih daripada itu, kita mencoba lebih familiar. Kadang-kadang teman-teman saja makan bersama, kantin atau apa untuk bicara. Kalau yang sifatnya person to person, kita hadapi secara secara persuasif, untuk bagaimana kita intinya menyatukan gerak dan langkah. Karena kita punya semangat itu, bersatu meniti setia bersama meraih cita, untuk satu komando.
bahwa ketika apa yang menjadi harapan bahasa saya, al-mu'min kal mu'min lil mu'min kal bunyan, ya sudah bagian satu kesatuan, bahwa ketika yang satu merasa tersakiti maka kita juga bagian dari itu, seperti sebuah tubuh, kalau kakinya kena paku badannya ikut meriang. Nah, saya bagi bahwa Anda ini menjadikan satu keluarga apapun posisi Anda, bahkan sekalipun seorang office boy, bahwa ini nggak mungkin bisa rapi kalau tanpa ada perannya. Saya ingin bahwa sekecil apapun peran yang Anda lakukan ini menjadi bagian kebaikan yang tidak pernah diukur oleh apapun. Kita berharap bahwa semuanya bisa menjadi kebaikan dan mendapat ridho yang maha kuasa. Itu harapan kita semua. Betul sekali, insya Allah. Nah Bapak, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, banyak sekali inovasi dan juga program yang dicanangkan gitu di KUA Kecamatan Cibinong ini. Nah, berbicara mengenai integritas nih Bapak, seperti kita tahu integritas itu kan keselarasan gitu kan antara pikiran, ucapan dan juga perbuatan gitu. Nah, kira-kira selama Bapak menjabat nih sebagai Kepala KUA Kecamatan Cibinong itu hal apa nih atau mungkin pengalaman apa yang paling bersinggungan nih tentang nilai-nilai integritas itu? Apakah Bapak pernah punya pengalaman gitu atau mungkin pernah punya cerita gitu ya Pak yang berkaitan dengan nilai-nilai integritas itu dan bagaimana nih Bapak mengatasinya? Ya, kalau yang namanya kita di KUA ini banyak hal masalah-masalah yang berkembang. Kemudian tawaran-tawaran kadang-kadang menggugah hati. Nah, kadang-kadang menggelitik. Seperti contoh sederhana. Dan menggoda iman gitu ya. Menggoda segalanya. Kadang-kadang ada hal kaitan dengan waris, kan banyak ya. Betul. Wakaf. Betul. Bahkan saya mengalami satu hal yang cukup besar sebenarnya di proses kartu lampa. Godaannya luar biasa. Karena mungkin dulu tanahnya, bahasa kita dulu tidak begitu menggiurkan. Iya. Ketika di posisi yang sekarang begitu menggiurkan, maka banyak orang berkehendak untuk memilikinya dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya banyak yang mencoba menawarkan macam-macam lah. Nah, saya hanya pikir bahwa untuk wakaf apapun ini kebaikan yang luar biasa. Jangan Anda kotori pada hal-hal yang saya bilang tidak pantas dilakukan. Kita aja yang orang belum berwakaf kita berikan karpet merah. Lalu bagaimana mempertahankan yang sudah diberikan? Jadi banyak yang ya macam-macam lah, Mbak. Betul. Yang kadang-kadang punya nilai ekonomi tinggi. Iya. Biasanya orang-orang yang bermasalah. Dalam pernikahan juga pernah juga satu ketika pengalaman pribadi ketika masuk pengadilan. Iya. Karena bersinggungan dengan hukum. Betul. Dan ternyata dia tidak menggugurkan untuk membuat sebuah surat keterangan yang punya maknanya luar biasa. Tapi saya bilang cukup kalau memang itu sudah masuk jalur, kita selesaikan semua sebagaimana mestinya. Itu banyak hal kadang-kadang Mbak di godaan-godaan di KUA ini, khususnya ketika bersinggungan dengan masalah hukum dan kemudian ada sesuatu yang mungkin mereka inginkan. Itu menjadi godaan buat kita. Betul. Karena mungkin tidak bisa saja kita harapkan itu kan sesuai dengan prosedur ya, sesuai dengan jalur, tapi pada kenyataannya itu lika-liku atau mungkin rintangan dan juga kondisi itu kan berbeda-beda ya Pak, pasti akan selalu ada dan terus ada gitu. Nah, KUA Cibinong ini kan termasuk yang mendapatkan SBSN. Selama ini dukungan dari Inspektorat Jenderal ya sebagai agen pengawasan gitu. Seperti apa nih yang Bapak rasakan sehingga KUA Cibinong ini bisa bertransformasi seperti sekarang ini. Jadi KUA dengan SBSN yang sekarang itu sudah direvitalisasi tidak lepas dari peran Inspektorat Jenderal juga sebagai garda pengawasan gitu kan Pak. Apa nih yang Bapak rasakan? Alhamdulillah. Dengan banyak interaksi dengan pihak inspektorat ini menjadi sebuah penguatan juga pengawasan kita untuk bagaimana juga sebuah ini sama teman-teman bahwa Anda bekerja diawasi oleh Yang Maha Kuasa, tapi juga ada orang-orang yang terus mengawasi gerak lingkup kita. Bekerjalah dengan sepenuh hati cari keberkahan itu. Alhamdulillah selama ini macam kemarin tahun lalu kita untuk haji
langsung cut tim ketua timnya. Iya. Ada 3 kecamatan kebetulan, 3 binsik, pos binsik di antara Cibinong yang langsung pengawas langsung, saya kasih pendampingan, pengarahan, dan saya pribadi alhamdulillah. Jadi paling tidak kalau seandainya ada hal, kalau kita PNS ini kan harus berpijak pada regulasi. Betul. Ketika berimprov, keluar nggak dengan ketika out of the box-nya, apakah bertentangan regulasi atau tidak. Itu selalu kita konsultasikan. Alhamdulillah ketika ada temuan-temuan apapun yang menurut kita perlu sebagai klarifikasi, ketika datang itu tempat kita untuk mencurahkan. Itu saya syukur alhamdulillah. Jadi jangan sampai nanti ketika langkah yang kita lakukan ternyata offside atau nggak sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi terus terang ketika keberadaan inspektorat ini menjadi bagian penguatan kita untuk berjalan sesuai dengan role-nya, aturan mainnya. PSBSN juga dikawal terus sama pihak inspektorat, kebetulan ada PPK-nya atau pemborongnya, selalu berdiskusi sesuai dengan bagaimana bisteknya ataupun planningnya, itu sudah dibicarakan. Dari PNBP juga alhamdulillah sering juga di sini untuk pemeriksaan. Saya justru pribadi ini alhamdulillah dan sama teman-teman jadi semakin menguatkan kita dan menyadarkan kita untuk berjalan sesuai dengan aturan main yang ada. Jadi kita sama-sama berjalan beriringan nih Bapak, karena kita sama-sama di satu naungan. Kita tuh satu rumah sebetulnya, Kementerian Agama gitu. Nah, apa nih yang kira-kira Bapak rencanakan sebagai obrolan di sesi terakhir kita? Apa nih kira-kira yang Bapak rencanakan ke depan terkait layanan KUA dengan wujud yang sudah baik ini, terutama di era generasi Z ya, di era Gen Z seperti sekarang ini, dan juga harapan ke depan nih Pak, harapan ke depan dari seorang Pak Haji Herman sebagai Kepala KUA Cibinong untuk pelayanan ke depannya itu seperti apa? Untuk mimpi kita memberikan kontribusi terbaik buat masyarakat. Bahasa saya sama teman-teman, ini kesempatan kita untuk berbuat yang mampu kita lakukan. Tiap orang ada zamannya, tiap zaman ada orangnya. Dengan berbagai macam dinamika dan romantikanya. Betul. Maka seorang pelayan harus mampu beradaptasi. Itu bahasa saya tadi, KUA cerdas. Mampu mengatasi masalah tanpa masalah. Dan kita perlu terus mengupgrade, menginstal ulang atau memperbaharui hal-hal untuk menyesuaikan bagaimana perkembangan zaman, pesan itu nyampai ke masyarakat. Maka di antaranya kita lakukan tadi, beberapa hal kita mudahkan dari sisi media massa. Alhamdulillah cukup Mbak Heni atau masyarakat bisa melihat nanti di IG kita KUA Cibinong, juga di Facebook juga masih aktif, dan beberapa hal. Kemudian kita buat WA Center ini untuk memudahkan. Kalau bagi mereka-mereka yang punya keterbatasan waktu, nah bisa nanti menghubungi langsung secara online. Ini kita terus pacu, Mbak. Maka saya memang selalu terdepan. Bagaimana saya suruh pancing teman-teman, ayo kreasi apa yang Anda ingin buat. Betul. Konsep kita al-muhafazatu al-qalimus salih wal ahzu bil jadil aslah. Bagaimana memelihara yang baik tapi bisa mengkreasi hal baru yang bisa memberikan hal lebih, nilai lebih tengah-tengah masyarakat. Dan itu selalu kita pacu. Nah, harapan kita ke depan bagaimana Kementerian Agama ini Bimas Islam atau semua stakeholder yang ada itu bisa memberikan support yang lebih. Tidak hanya hal tadi pendampingan, kalau upgrade tadi mudah-mudahan nanti ada banyak hal yang sifatnya BIMTEK untuk menyesuaikan semua aparatur SDM kita yang ada dengan konteks kekinian. Kedua juga tentang BOP, karena bagaimanapun program apapun harus ada pengawalan dari sisi politik anggaran. Yang memang yang saya rasakan memang perlu disupport. Karena selama ini kita mitigasi yang kita lakukan dengan cara banyak kegiatan yang kita lakukan itu mencoba berelaborasi dengan stakeholder atau pemerintah daerah dalam hal ini. Kemarin dalam hal sosialisasi keagamaan dan beberapa bidang, wakaf, kita kemarin ada di Gunadarma, kemudian lagi sedang KKN di tempat sini, kita coba dan halal, juga membantu untuk P3H untuk sertifikasi halal, dan beberapa instansi yang lain, baik itu kecamatan
untuk sama-sama kita lakukan bersama-sama. Maka saya tempatkan teman-teman itu penyuluh khususnya sebagai ke depan itu, kalau di militer itu ada babinmas babinsanya, maka penyuluh kalau mereka bicara bersinggungan dengan masalah keamanan fisik, Anda keamanan rasa dan psikologis, bagaimana masyarakat bahagia. Sejahtera mungkin secara fisik, tapi bahagia secara batin. Maka bagaimana agama itu menjadi rahmatan lil alamin, bahkan kita pacu untuk bagaimana Anda membuat hal yang digital. Kita ingin ke depan buat podcast sebenarnya, Pak. Sedang kita rencanakan, doakan ya. Doakan, Pak. Kita akan dukung. Support, untuk bagaimana penguatan, karena bagaimanapun butuh publikasi, di bahwa peran kita itu butuh butuh dukungan untuk sampai ke tengah-tengah masyarakat. Betul sekali, apalagi mengingat zaman sekarang ya Pak, yang sudah semuanya itu serba digital dan semuanya bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, bahkan ke pelosok negeri pun sudah bisa diakses. Nah, mungkin sebelum kita closing nih, terakhir cukup sekian podcast kita pada kali ini, Pak Haji Herman. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan lain kali kita bisa silaturahmi kembali ke KUA Kecamatan Cibinong, dan juga Inspektorat Jenderal selalu mendukung dalam proses pelayanan publik di Kementerian Agama. Nah Pak, mungkin ada pesan terakhir nih Pak. Kan peraturan yang terbaru itu bahwa masyarakat dihimbau untuk nikah di KUA saja gitu kan. Kira-kira apa nih pesannya untuk masyarakat, khususnya untuk generasi Z, supaya mereka tuh nggak malu untuk nikah di KUA gitu. Kalau nikah di KUA tuh keren loh gitu. Kira-kira apa nih Pak pesannya? Baik, teman-teman sekalian, Anda sudah lihat bagaimana kita ini berada di balai nikah. KUA backgroundnya ini KUA Cibinong, bahwa ini kalau si gedung ruangan sudah cukup representatif, biaya murah, tanpa ada 0% rupiah, Anda bisa menikah di kantor. Bahwa ke depan bagaimana nanti jangan habiskan sesuatu pada sesuatu yang bisa Anda gunakan untuk masa depan Anda. Insya Allah menikah di KUA itu asik dan menyenangkan. Menikah di KUA itu asik dan menyenangkan. Baik Sobat Ijen, demikian tadi kegiatan podcast Suara Integritas yang kali ini kita ngobrol-ngobrol dan juga sudah banyak ya berbincang dengan Bapak Haji Herman selaku Kepala KUA Kecamatan Cibinong. Terima kasih Bapak, dan jangan lupa untuk terus ikuti juga program kita dan juga media sosial kita, Inspektorat Jenderal, ada Instagram, kemudian Facebook, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk follow dan juga ikuti terus. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di acara Suara Integritas selanjutnya. Mari kita sama-sama bareng-bareng, Pak. Salam Suara Integritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.